Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku mau menjelaskan sebelum kejadian ekor-ekor kurus pada iguana guys. Jadi sebentar lagi kan adalah musim telur, iguana pada bertelur. Habis itu bertelur, habis itu agak masih lama sih, tapi tidak ada salahnya aku akan menjelaskan lagi berkali-kali setiap tahun pasti ada nih konten guys, yaitu iguana baby yang ekor kurus. Nah aku sekarang jelasinnya yang baby dulu ya, soalnya banyak yang tanya dan kejadiannya juga banyak dialami oleh baby iguana guys. Jadi iguana itu punya penyakit, ini intro dulu nih. Iguana tuh punya penyakit yang namanya ekor kurus guys. Jadi dimana si iguana itu mengalami ya ekornya kurus sesuai namanya ya. Jadi pangkal ekor, kita liatin sini, pangkal ekor kita kasih contoh di albino. Ini lihat albino. Nah ini pangkalnya itu adalah bagian sini. Nih pangkalnya sini nih, itu kurus ya. Jadi ada penyakit kayak gitu dan itu sangat membahayakan. Dan sampai sekarang si ekor kurus ini nggak ada obatnya ya, nggak ada yang benar-benar obat fix untuk ekor kurus guys. Jadi konten hari ini sebenarnya lebih ke pencegahan untuk kalian yang punya iguana baby atau yang udah beli atau yang mengalami. Itu pencegahnya adalah jangan dibeli guys. Nah, dari mana kita tahu bang, misalnya kita udah beli tapi sehat terus sampai tempat kita tuh ekor kurus gimana? Ada beberapa faktor guys. Pertama, kalian terlalu kecil waktu belinya, karena itu akan ada seleksi alam yang aku sebutnya. Jadi seleksi di mana iguana-iguana tuh nggak sampai besar, dia ya mentok usia segini dia udah kena penyakit ekor kurus itu guys. Dan itu gimana obatnya? Tidak ada obatnya, ya memang kayak seleksi aja dari beberapa angkatan, dari beberapa ekor iguana dalam satu clutch, dalam satu angkatan tadi pasti ada yang mati. Nah itu kalian kurang beruntung dapat yang itu tadi. Nah makanya belinya harusnya paling enggak itu aman 2 minggu guys. Jadi kalau seminggu setelah netas itu aku bisa bilang belum aman. 2 minggu pun sebenarnya kalau mau cari amannya itu kalian sebulan itu aku pastikan sudah rata-rata aman guys. Tinggal kalian care sheetnya aja gimana, cara memeliharanya gimana guys. Jangan salah, karena kalau salah pelihara itu juga bisa menyebabkan ekor kurus. Contoh kalian beli nih red albino, kan harganya lumayan tuh. Jadi jangan dikasih apa itu ya, kandang aqua galon guys. Kayak kemarin aku punya buyer kasih itu apa aqua galon, pusing. Padahal red hypo, waduh red hypo baby ya. Jadi pertama kalian beli, kalian harus siapin kandangnya dulu ya. Pertama kandang yang mencukupi, bisa ukuran segini, bisa langsung bikin besar banget juga boleh. Nah itu tadi. Dan kedua adalah jemur. Berkali-kali aku katakan iguana itu wajib jemur ya. Jadi kalau buat kalian yang nggak sempet jemur, udah mending nggak usah pelihara iguana daripada iguana kalian mati. Karena wajib banget yang namanya jemur iguana pakai matahari ya. Matahari ini lagi mendung guys, pakai matahari bener-bener yang menyengat gitu ya. Tuh, ini kan mendung lagi soalnya. Lengkap ya. Nah itu pakai sinar matahari berapa lamanya tergantung iguana ya. Kalau masih baby up gitu bisa 5-10 menit sambil direndam air di dalam kontainer kayak gini. Kayak yang aku contohin kemarin di red head hypo nya guys. Direndam 5-10 menit sambil dijemur, sambil diawasin, sambil dilihat, karena kalau lupa itu rawan yang namanya iguana panggang nanti digosong guys gitu. Jadi diawasin 5-10 menit, ditiriskan, udah terus kasih makan. Udah kayak gitu dilakukan setiap hari, nggak boleh kayak yang seminggu cuman bang aku bisanya jemurnya Sabtu Minggu doang. Nah itu kalian mendingan jangan pelihara iguana. Akan hidup iguana ya, cuman nggak lama guys. Biasanya nanti dibarengi dengan penyakit-penyakit yang keluar dari iguana, kayak mulutnya, rahang bawahnya jadi bengkak, terus tiba-tiba nggak bisa jalan. Itu karena kekurangan kalsium D3 dari matahari gitu. Jadi apakah ada yang bisa memelihara iguana tanpa sinar matahari? Ada, cuma jatuhnya ke listrik kalian ya. Jadi harus 24 jam ya, dari pagi sampai sore lah kalian harus sedia lampu UVB dan UVA guys, khusus reptil. Jangan yang lampu 5 watt untuk ayam ya, itu nggak bakal hidup lama juga. Jadi harus pakai UVB, UVA reptil. Aku biasanya mereknya Nomoy aja yang murah cuy, murah 25.000 apa berapa gitu. Kalau kalian punya budget lebih bisa ke Solar Glow, itu bisa benar-benar sampai gede. Kalian tanpa matahari bisa itu. Kalian misalnya kerja, sekolah dan lain-lain nggak sempet jemur matahari, bisanya cuma Sabtu Minggu, nah itu Senin sampai Jumat kalian bisa kasih lampu. Solar Glow sih aku rekomennya guys. Kalau
nomoy gitu ya kurang bagus, biasanya iguananya bantet nanti. Nah, efek samping dari iguana yang tidak dijemur itu bantet guys, jadi nggak gede-gede alias segini terus. Misalnya kalian misalnya beli 40-30 cm, nah nanti segitu terus, padahal udah setahun tuh, udah 2 tahun harusnya udah 70, 60, 70 cm, kalian masih 40-30 cm, itu kekecilan dan dipastikan bantet. Apakah bisa lanjut gede? Bisa, kalian pindahin kandang outdoor biasanya yang 2 atau 3 kali panjang tumbuhnya ya, misalnya panjang 80 ya berarti berapa, 160 cm guys panjangnya, jadi dia bisa puter-puter tuh kandang, dan itu biasanya akan membantu dia menjadi besar lagi, jadi kayak pending gitu ya besarnya. Habis kalian kasih kandang yang besar, dia bakalan bisa besar lagi. Tapi yang aku alamin tuh lama banget, jadi kayak ya setengah tahun itu baru bisa nggak nambah ya, setengah tahun tuh kayak penyesuaiannya dia, habis itu baru dia nambah dikit gitu guys. Dan tergantung genetik juga. Genetik yang aku maksud adalah seperti si Jabrik itu kan dia jumbo ya, hitungannya iguana yang besar gitu, yang nggak kecil ya, iyalah kayak T-Rex gitu juga. Nah, coba kita lihat, adanya di koloni guys, karena di sini ada selective breed, jadi yang spesial yang aku kasih sini contohnya si Jabrik, terus sama istrinya udah hamil tuh berdua. Terus ada hypo, bikin red head hypo, terus ada albinoan, bikin albino, terus ada tow green, tentunya bikin tow green di pojok mana bocah tuh di sini kan. Terus ini black salva, saya di mana ya, kita buka sini dia kabur. Nah ini si buntung, nah ini istrinya tow green, nih buntung guys ekornya. Tow greennya di bawah itu, ya dia lagi agak stres gara-gara sebelahnya itu suka nantangin ya si red hypo-nya di sini. Red hypo-nya tuh suka yang nantangin gitu, sampai sebelah tuh stres. Tuh guys, cakep ya red hypo-nya, mantap. Ini yang lain betina semua, jantan satu doang di satu kandang gitu ya. Daripada saya lupa nih, hiasan satu nih. Masukin lagi. Nah, untuk albino lihat nih perbandingan ukuran nih guys. Dia mau dicampur gede kecil tidak masalah, tidak ngaruh, dan aman-aman aja untuk jantan betinanya, untuk ukurannya aman. Jadi albino tuh bisa dibilang paling friendly ya gitu. Nah, ngomongin albino dan ekor kurus, ada hubungannya nih. Apakah ada hubungannya antara ekor kurus pada iguana di genetik albino sama di normal? Kalau aku ngomong sih ada guys, sedikit banyak di albino, karena albino kan adalah genetik yang sebenarnya cacat kan, dia cacat genetik dimana pigmen hitamnya hilang ya, apa hilang total atau gimana gitu, pokoknya cacat gitu guys. Jadi dia dari kuning gitu ya kalau dikirim albino. Nah, pasti itu ada ngaruh kalau dari teori ya, ini teoriku sih, di kesehatannya ya. Kayak blue, bayangin aja ada iguana bisa warnanya biru, itu kan udah kayak aneh banget gitu guys. Yang kita biasa lihat cuma hijau, merah aja sebenarnya udah aneh guys. Nah, ini keluar biru. Nah, jadi mungkin sudah sedikit banyak dengan perkawinan itu jadi cacat genetiknya dan mempengaruhi ke kesehatannya ya. Jadi kayak mungkin organ dalamnya ada yang kurang lengkap, atau organ dalamnya nggak tumbuh sempurna waktu ditelur, yaitu gara-gara persilangan yang ngawur itu tadi ya. Ngawur tapi jadinya istimewa gitu ya menurut pandangan manusia. Kayak snow putih kan aneh juga tuh, iguana putih, bahkan ada yang ungu. Besok warna apa lagi yang harus dibuat guys. Tapi ya itu sebagai gantinya kita dapat keindahan, tapi ada juga kelemahannya yaitu di kesehatannya. Untuk blue sih aku ngalamin yang paling parah terdampak kesehatannya dari hasil persilangan gitu ya, persilangan pembuatan genetik blue, bisa dibilang morph blue ya. Itu blue. Kalau albino sih aku ngalamin ada. Kalau di persentase sih green itu kayak hampir cuman dikit ya, berapa ya, 25% zong alias ekor kurus. Kalau blue itu bisa sampai 80% guys, 70-80% blue. Anakan blue sama blue ya, itu anakannya aku pernah sih, terus udah nggak nyoba lagi. Itu zong guys. Tapi juga ada beberapa orang yang blue sama blue anakannya sehat semua juga ada. Ada yang terus ekornya keriting, matanya besar sebelah, matanya hilang sebelah, kakinya cuma tumbuh separuh kayak gitu. Kayak hasil itu lah guys, apa perkawinan sejarah tuh ya, apa sih namanya,
inbreed ya, hasil inbreed kayak gitu. Nah gitu nih, albino dia masih agak oke lah untuk kesehatannya. Terus apalagi green sih paling aman. Green itu persentase itu tadi cuma dikit, red juga sama gitu, jadi paling sehat sih bisa bilang green. Tapi nah itulah. Terus hypo gimana bang? Hypo aman juga ya. Ini ngapain lagi nangkring ini? Hypo juga masih oke lah, masih aman. Paling parah blue tetap. Nah, blue kalau aku bisa bilang untuk pemula sih jangan dulu, kecuali kalian beli yang Juve atau baby up lah, minimal baby up sudah aman. Tapi kalau baby ya siap-siap, tiba-tiba ekornya kurus, tiba-tiba sudden death, tiba-tiba pilek, tiba-tiba ya pilek, aneh banget ya, blue pilek. Terus apalagi mulutnya ada cairannya, ada lendir-lendir gitu, matanya katarak tiba-tiba. Nah gitu-gitu loh guys. Gitu, itu ekor kurus pada mop iguana ya. Terus ekor kurus pada juvenil atau pada yang udah dewasa, apakah aku pernah? Kayaknya sih belum pernah guys. Jadi poinnya adalah kayak pernah sekali itu aja, gara-gara apa ya, aku beli itu udah kelihatan kayak agak kurus gitu ekornya, jadi aku udah curiga, dan sampai sini ternyata memang sakit. Dan setelah diteliti memang udah sakit dari sana ya, jadi sampai sini udah terlalu parah, stres perjalanan juga, sakitnya lewat. Kondisi ekor kurus guys, kayak gitu. Jadi ekor kurus pada juvenil memungkinkan kalau perawatannya salah. Perawatan yang salah gimana bang? Itu tadi matahari, jemur matahari. Pokoknya kalian sebelum bertanya ke aku, kalian pastikan tuh perawatan udah bener belum, apakah mataharinya cukup atau enggak. Itu dia. Biasanya ekor kurus tuh mainnya di situ ya, matahari guys. Mataharinya zong, gak cuma ekor kurus yang menyerang, bisa MBD ya, metabolic bone disease. Jadi tulangnya nggak tumbuh sempurna, jadi lembek ya, kurang kalsium gitu ya. Gitu coy. Ini red albino cakep. Ini tuh bukan beberapa, ini mah udah hampir separuh lebih yang selain hibahan. Itu aku peliharanya bener-bener dari baby menetas guys. Dan sampai sekarang 0% yang mati. Mati nggak, ekor putus saja yang accidentnya. Ekor putus yang lainnya hidup sampai besar nih. Bahkan udah 3 ekor jadi indukan, karena itu bongsor ya dia. Jadi ada yang gede, ada yang kecil, ada yang hibahan juga. Yang ekor putus dari datang itu hibahan juga guys. Nah ini ekor yang aku putusin, albino, ekornya udah tumbuh. Nah itu dia guys, gokil. Nah jadi bang, besok kalau aku mau beli iguana, baiknya kapan? Apa waktu yang tepat untuk belinya kapan? Kalau aku saran itu tadi, tetap paling nggak 2 minggu, karena aku jualnya biasanya 2 minggu pertama itu setelah makan itu baru aku jual. Kalau mau aman lagi sebulan, aman lagi baby up 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Semakin besar dia akan semakin aman. Tapi buat kalian yang pengen cepet-cepet aja dan harganya biar nggak terlalu tambah tinggi, kan semakin lama semakin tinggi kan harganya. Nah kalian bisa langsung beli aja. Sebenarnya nggak masalah sih guys. Cuman usah itu. Ngomong terus aku. Salah. Oke, sebenarnya gitulah. Saya ngomong terus ini, teori terus. Kalian harus praktek dengan membeli iguana di Zilaword. Langsung ke Instagram aja Zilaword_real buat kalian yang pengen order. Di sini kebetulan anti ekor kering. Karena apa? Karena sudah lewat musim babynya guys. Ini kan tinggal perkawinan ya, jadi otomatis stok baby aku sudah tidak ada, jadi tinggal yang baby up saja yang anti mati bisa dibilang ya, udah aman. Kalau orang seller hewan biasanya udah aman, ukuran sudah aman untuk dipelihara, tinggal lanjutin. Nah kayak gitu berarti iguananya dalam kasus ini sudah aman dipelihara tanpa kendala lagi ya, kecuali besok Desember sudah pada menetas. Nah itu banyak ekor-ekor kurus tadi itu guys. Gitu. Yaudah gitu dulu. Thank you. Subscribe, like, comment. Buat kalian yang punya ide konten apa lagi yang harus aku buat, tulis di kolom komentar guys. Bye bye.